Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban wa madroban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra yafirru farran wa mafarran fahuwa farrun wa dzaka mafrurun firra la tafirra mafirrun mafirrun mifarrun. Ba'da ya'idu idatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun idlata id mau'idun mau'idun mi'adun. Yasara yaisiru yusran wa maisaran fahuwa yasirun wa dzaka maisurun isir la taisir maisirun maisirun misarun. Sara yasiru sairan wa masiratan fahuwa sairun wa dzaka masirun sir la tasir masirun masirun misyarun. Sara yasri sirayatan wa masran fahuwa sarin wa dzaka masriyun isri la tasri masran masran misran. Yati wiqayatan wa mauqan fahuwa waqin wa dzaka mauqiyun la taqi mauqan mauqan miqan. Sawa yaswi sayyan wa maswan fahuwa syawin wa dzaka maswiyun iswi la taswi maswan maswan miswan. Adama ya'dimu adaman wa ma'daman fahuwa adimun wa dzaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun ma'dimun mi'damun. Wa'ada ya'idu wa'dan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mau'idun mi'adun. Yafi'u fai'atan wa mafi'an fahuwa fa'in wa dzaka mafi'un fi'la tafi' mafi'un mafi'un mifa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, walaupun tadi udah berdoa, kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk para mu'alif, para musannif, para guru semua di seluruh Nusantara, di seluruh dunia. Terlebih-lebih guru-guru ilmu nahwu. Dan untuk kepada semua donatur al-aziz, mudah-mudahan senantiasa dikasih kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau ngecor lagi nih, ngecor tempat parkiran itu.
Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya As-Sayyidi Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirral aziz khususan Jami'ah Wali Songo Husain Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila rum Mbah Sim Asari Jombang Mbah Wahab Hasbullah Mbah Hamid Pasuruan Mbah Soleh Semendi Mbah Surga Surgi Mbah Khotam Mbah Gede Mbah Sakarudin Pasuruan Mbah Ahmad Siddiq Jember Wana Khuson ila roh Mbah Hasan Genggong Wana khuson ila roh Mbah Bisri Mustafa, Mbah Haji Maimun Zubair, Mbah Bisri Mustafa, Rembang, Khuson Ilaro, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Sal Mahfud, Mbah Abdullah Salam, Ki Abdullah Rifai, Mbah Matun Pondoan, buat Nyai Salamah, itu guru saya dan istrinya ya. Khuson Ilaro, Ki Asnawi Kudus, Kiai Arwani, Mbah Duraihan, Mbah Mun, Mbah Saroni Ahmadi, Husan Ilaro, Mbah Mbah Soleh Darat Semarang, semua ulama-ulama yang ada di Cirebon, Husan Ilaro, Ki Yusuf Taujili Garut, Husan Ilaro, Mbah Abah Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ruhiyat, Wana khususan Ilaro, Mama Falak Bagintongan, Aang Nuh, Mama Syatibi, Cianjur, Mbah Abu Yadim Yati, Syekh Nawawi Banten, semua ulama-ulama yang difatihai oleh guru-guru kita. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oh iya Mbak Yai Asa Samsul Arifin ya terus selalu lah. Tadi gak kesebut ya. Mbak Yai Asa Samsul Arifin itu sama sepuh situ Bondo. Oke, kita lanjut sekarang. Ini juga tolong diperhatikan karena ini mumpung masih bab-bab awal kaitannya pembahasan fi'il mudhari. Ini kembar di serius termasuk Habibi ya. Wan nawasibu kemarin kan udah membahas secara gambaran umum fi'il mudhari. Nah, sekarang wan nawasibul lati tansibuhu qismani. Qismun yansibu al mudhari'a binafsihi. Wan nawasibu itu jamak taksir dari nasibun. An-nasib jawanya nawasib. Itu namanya jamak taksir. Sigat muntahal jumu. Wan nawasibu dan bermula amil-amil yang menasobkan ayil lati tegasnya amil-amil, ayil awamil, tansibu yang menasobkan apa al-lati, hu pada mudhari, qismani itu ada dua bagian. Qismun, nah itu cara mentarkibnya bisa tiga. Bisa kalian jadikan badal, yang paling gampang badal. Qismun, diangkat kepalanya, kamu ngantuk udah. Ono malah tidur, bangunin. Ini mboknya ngaji enggak? Wah, adik lu no udah Pak. Tidur lagi di muka no. Adik lu udah tidur. Aduh, banser ngantuan di muka. Aduh, Dapil udah ngantuk. Berdua tuh. Qismun. Nah, kalau cara mentarkib yang pertama bisa jadi badal, itu paling gampang. Qismun yaitu satu bagian. Kalau qismun yansibu yang. Oke, nyambung no. Yang kedua, boleh qismun itu mubtada. Qismun bermula satu bagian ai min huma dari qismani. Oke. Kalau qismun mubtada yansibu berarti menjadi khobar.
Oke, nyambung? 2. Yang ketiga, kismun boleh jadi khobar. Kalau khobar mubtadanya dibuang, ditakdirkan al-awalu atau ahaduhuma. Nyambung? Jadi kismun bisa ditarkib menjadi 3 i'rab. Oh, bahkan bisa 4. Kisman boleh jadi. Kalau kisman maf'ul, fi'ilnya dibuang, a'ni kisman. Ngerti? Mengendaki siapa saya. Tuh, nyambung. Lah boleh-boleh aja, penting lu paham, ngerti. Oke. Cuman yang paling muktamad yang tadi 3 itu. Ya tergantung. Kismun yaitu satu bagian, kalau itu badal. Yansibu yang menasobkan apa kismun? Al-mudhari'a pada fi'il mudhari'. Kenapa tuh? Maaf tuh kagak hidup. Binafsihi dengan diri sendirinya kismun. Maksudnya bagian tadi yang menasobkan yaitu, gitu maksudnya. Itu maksudnya kismun yansibul mudhari'a binafsihi. Wa hadzal qismu, dan bermula ini bagian yang awamil kismun yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Muttafaqun itu disepakati apa alaihi atas hadzal kismu. Muttafaqun itu disepakati apa alaihi atas hadzal kismu. Disepakati itu ta'aluknya baina. Baina itu dzaraf. Oke? Yang namanya dzaraf pasti mempunyai ta'alluq. Nah, muta'allaqnya itu adalah muttafaq alaih. Bainal basriyina, antara ulama-ulama Basrah, wal kufiyina, dan ulama-ulama Kufah. Diperhatikan, kufiyin itu ulama Kufah. Ntar wal kufiyina, dan ulama-ulama yang tukang ngopi. Enak aja, gua aja gak ada kopinya. Seduin Pri, rada encer aja ya, jangan kental-kental ya kok. Nah sekarang saya udah 2 kali ngopi. Ini udah belajar ngopi saya. Udah bandel lagi ya saya mah. Lo nggak afdol kalau ngaji nggak ada kopi kan gitu. Wakismun, dan yaitu bagian. Ya tadi Eropnya boleh 3, boleh 4. Udah jangan meleng. Lihat beta kitabnya. Yansibu yang menasobkan apa kismun, al-mudhari'a pada fi'il mudhari', la binafsihi, tidak dengan sendirinya kismun. Kalau yang atas tadi yang satu kismun kan menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, yaitu nanti an, lan, idzan, kai, dan lamukai. 4 itu. Nah nanti yang seterusnya itu yang menasobkan bukan dirinya, bal bi'an, bahkan dengan an. Itu kalian kitabnya mutmarotin apa mutmarotan? Nah, kalau mutmarotin sifat, cuman kebanyakan mutmarotan hale disimpan. Kalau tin ya yang, gitu. Boleh aja. Nah, tergantung an itu mau dihitung ma'rifat apa dihitung nakiro. Kalau an ditakdirkan ma'rifat, mutmarotan hal. Oke? Kalau mutmarotin berarti an dihitung nakiro. Ngerti? Tapi sebenarnya kan ma'rifat karena maklum, gitu loh. Ba'dahu, setelah kismun, disimpan izmaron wajiban, dengan penyimpanan wajiban yang wajib, au jaizan, atau itu yang jaiz, kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Jadi nanti an itu disimpannya apakah wajib apakah jaiz nanti dibahas. Qala berpendapat, perhatikan ini tambahan. Siapa Al-Faqihi, Imam Al-Faqihi. Diingat-ingat Imam Al-Faqihi itu yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah. Sebelum kitab ini itu udah saya baca. Maka sekarang
siap-siap kalian beli kitab. Nanti saya baca, saya ulang lagi dari Jurumiyah, tapi syarah Maghudi. Oh. Nyambung? Nanti saya kembali ke awal, tapi jenis kitabnya beda. Oh, gitu loh. Ya kan selama ini kan Jurumiyah, Mukhtasar Jidan, ya kan? Asmawi, Kaprawi, kan itu yang udah kalian ngaji. Maghudi kan belum pernah. Sebenarnya udah pernah. Waktu zamannya Adi, waktu Al-Aziz awal-awal syarah Al-Maghudi udah pernah saya baca. Itu nanti Imriti juga ada syarah Al-Maghudi, Mutamimah juga ada syarah Al-Maghudi, bahkan Alfiyah Ibnu Malik itu juga ada syarah Al-Maghudi. Udah diem, jangan bercanda. Nah itu dari sekarang kalian nyicil beli kitab. Jadi santri jangan memanjakan perutnya, jangan memanjakan mulutnya, tapi manjakanlah otak dan pikirannya untuk memiliki kitab. Mengerti? Itu baru santri militan, santri jajan mulu, santri butunan. Ngerti? Tahu butunan kan? Ya perutan, perut mulu yang dipikir. Oke. Wa fi ibaratihi, berkatanya Imam Al-Faqihi begini. Wa fi ibaratihi, dan itu di dalam ibaratnya musonib, yaitu kismun yansibu bi'an mudmarotan, tajuzu boleh apa ibarat. Oh ya bener lah, tajuzu boleh apa ibarat min jihati tasmiyati ghairin nasibi, dari menamakan, dari sisi menamakan lainnya yang menasobkan, memberi nama nasiban pada amil yang menasobkan. Intaha telah rampung apa qaulul faqihi. Ini perhatikan. Kalau kan begini, satu bagian tadi kan yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Oke? Nyambung ini kan gampang. Yang kedua, yang menasobkan fi'il mudhari' tapi yang menasobkan bukan dirinya, tapi oleh annya wajib disimpan, baik disimpan secara wajib atau jaiz, kan gitu tadi. Nah, artinya ucapan yang menasobkan fi'il mudhari' bukan dirinya sendiri, tapi dengan an yang wajib disimpan, baik wajib ataupun jaiz tadi yang harus disimpan, itu kan berarti boleh menamakan yang tidak menasobkan. Yang menasobkan sejatinya apa tadi? An kan? Tapi kan ditulis setelah an, lan, idan, kai, ya kan? Lam, mulai lamu kai, lam, dan seterusnya lah, lamu kai, hatta, au, dan lain sebagainya. Yang menasobkan kan bukan dia. Nah, boleh dari sisi itu berarti boleh menamakan yang tidak menasobkan, dikategorikan yang menasobkan. Nyambung kan? Kan yang menasobkan bukan hatta. Yang menasobkan kan sejatinya an, tapi hatta dikategorikan amil nawasib, padahal yang menasobkan kan memang jelas bukan hatta. Nyambung? Nah itu maksudnya qala al-faqihi wa fi ibaratihi tajuzu min jihati tasmiyati ghairin nasib nasiban. Lah itu kan kalau kalian nggak paham kan bingung malah. Apa sih maksudnya? Nah itu maksudnya itu. Sejatinya yang menasobkan adalah an. Jadi hatta, umpamanya hatta. Hatta itu kan bukan yang menasobkan, tapi dihitung hatta yang menasobkan. Nah itu berarti menamakan yang tidak menasobkan, diberi nama nasiban yang menasobkan. Oke? Udah, itu penting. Oke. Wala alladzi sahula lahu dzalika iradatul jam'i baina qaulil basriyin
annan nawasiba arba'atun faqat. Wa qaulil basriyina annan nawasiba asyaratun. Wala alladzi, dan boleh jadi perkara sesuatu sahula yang gampang lahu bagi al-faqihi atau bagi musoneb lah gampangannya. Apa zalika itu tajuzu min jihati tasmiyati ghairin nasib nasiban. Tulis zalik itu isinya ke situ daripada salah. Apa zalika itu tajuzu, atau kalau dimasdarkan jawazuha min jihati tasmiyati ghairin nasib nasiban. Iradatal jam'i khobarnya la'ala, kan la'ala saudaranya kana, ngerti kan? La'ala saudaranya inna. Nah berarti iradatul jam'i itu khobarnya la'ala, nyambung nggak? Nah di sini peran mana isimnya la'ala, mana khobarnya la'ala, ya kalian kudu paham. Iradatul jam'i itu menghendaki penggabungan baina qaulil basriyin, antara pendapat ulama-ulama Basrah, isinya qaulil basriyin annan nasiba, yaitu sesungguhnya amil yang menasobkan arba'atun itu ada 4 fakot saja. Ingat faknya fakot itu zaidah. Udah berkali-kali saya kasih tahu. Kalau kalian ingin tahu referensi kitabnya dari mana, itu dalam kitab apa San? Nah, tumben Santi ingetannya mending. Itu dalam kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Nah, itu fakot saja. Wa qaulil kufiyina atof kepada baina qaulil basriyin. Diperhatikan loh, ini alasannya kenapa musonib kok menyebutkan wan nawasib kismani, ya, wa qaulil kufiyina, dan menggabungkan antara pendapat ulama-ulama Kufah, yaitu isinya qaulil kufiyin annan nawasiba, yaitu sesungguhnya amil-amil yang menasobkan asyaratun itu ada 10. Fabayyana, maka menjadi jelas, bima dengan keterangan zakaro yang telah menyebutkan siapa musonef hu pada ma, apa yang bayyana annama, sesungguhnya nawasib zada yang melebihi apa ma, yang lebih apa ma, alal arba'ati atas 4 al madhkurati yang telah disebutkan. Khobarnya annama, an-nasbu itu bermula membaca nasab, artinya benar karena itu khobar jumlah ismiyah. An-nasbu itu bermula membaca nasab, fihi di dalam ma, bi an itu dengan an, mudmarotan hale disemben, mudmarotan hale disimben, waman dan bermula ulama orang, atlako yang mengucapkan siapa man, alaihi atas ini pendapat, apa ismun nasbi, nama nasab, kan mulai lamukai, idzan dan seterusnya, hatta, ya kan? Nah itu kan tadi disebut juga nawasib walaupun enggak dengan dirinya sendiri. Nah disebut nasabnya, khobarnya an-nasbu fihi fa'ala sabilil majazi, maka itu khobarnya an-nasbu fihi fa'ala sabilil majazi, maka itu atas jalan majaz. Majaz itu apa? Metafor, artinya tidak hakiki. Lu dengerin aja Reza, lu kagak bakalan nyambung, apalagi ada lu, adik lu jagat, ngerti?
Orang itu aja bengong aja kayak Erwin sama Kevin. Ngantuk lagi lu cuci muka. Astagfirullahaladzim, 1, 2, 3 yang ngantuk nih. Ayo cuci muka. Kelvin. Wah, udah ngantuk. Makanya kalau siang suruh tidur. Terus cuci muka. Dapil ngantuk. Aduh. Maksudnya begini, perhatikan. Ini biar paham kalian. Kenapa? Kan gitu. Kan tadi disebutkan hakikat yang menasobkan fi'il mudhari' itu kan cuma 4. Ya kan? Makanya qismun yansibul mudhari'a binafsihi. Kan gitu. Wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu. Kan gitu kan? Artinya kenapa musannif sampai membagi 2? Itu Aska mulai ngantuk lagi. Itu menandakan, nah itu maksudnya wala alladzi sahula lahu dzalika iradatul jam'i baina qaulil basriyina annan nawasiba arba'atun faqat. Musannif sampai membagi berarti kan musannif sampai membagi amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari' menjadi 2 bagian. Musannif itu adalah ingin menggabung 2 pendapat ulama-ulama hebat antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Kan begitu. Kalau menurut ulama-ulama Basrah, ya, Basrah di mana? Mana Basrah? Eropa. Ya di Irak lah. Basrah ya di Irak, Kufah ya di Irak. Eropa lah kong. Spanyol tuh Eropa kong. Lu ngerti? Musannif membagi amil-amil yang menasobkan bagi 2. Maksudnya musannif biar gampang gampangnya, musannif itu menggabung 2 pendapat ulama-ulama hebat dalam ilmu nahwu, yaitu ulama Basrah yang mengatakan amil nawasib cuman ada 4. Itu yang pertama. Yang kedua, musannif juga menggabungkan pendapatnya ulama Kufah yang mengatakan amil nawasib jumlahnya ada 10. Paham itu? Nah, 10 ini yang 4 menasobkan dengan dirinya sendiri, yang 6 yang menasobkan sejatinya an, yang disimpan baik wajib atau jaiz. Nyambung? Lah ini kan membutuhkan pemahaman. Nah, adapun yang menasobkan sejatinya an, tapi kayak lamukai, lam juhud, ya kan? Hatta, wau, au, fa jawab dan lain sebagainya, itu termasuk amil yang menasobkan yang seperti itu. Nah itu maksudnya fabayyana bima dzakarahu annama zada alal arba'atil madhkurati an-nasbu fi bi an mudmaratan wa man atlaqa alaihi isman nasbi fa'ala sabilil majas. Sebenarnya hakikat yang menasobkan kan cuma 4. Adapun orang ulama yang mengatakan hatta au lamukai lam zuhud dan lain sebagainya kok termasuk yang menasobkan, itu termasuk fa'ala sabilil majas. Oke? Gitu loh. Tahu banyak begini. Nah, ini perbandingan. Ini kan musim hujan. Umpamanya ada bahasa Arab begini. Ambatal baklu, ambatal matoru al bakla. Hujan telah menumbuhkan sayur-sayuran. Yang menumbuhkan hujan apa Allah? Allah, hakikat yang menumbuhkan Allah. Tapi kok air bisa menumbuhkan sayuran, itu namanya majas. Paham itu maksudnya? Itulah pentingnya belajar ilmu alat.
Kalau dapil dikasih pemahaman ilmu majas, ilmu balaghah. Lah ilmu pil ngupil doang itu sampai ngantuk. Lah ya, sama sama Kevin. Ya, sampai ngantuk pin. Lu udah mandi tadi? Pakai sabun. Ya, biar kayak Andre. Lu udah waras tadi. Jadi orang sakit-sakitan melulu Andre. Aduh. Oke titik. Apa itu wan nawasibu kismani, kismun yansibu? Nah, ini penjelasannya. Fal awalu, maka bermula kismun yang awal. Berarti yang pertama apa tadi? Kismun yansibu binafsihi. Apa no? Lu mana kagak nyambung lu. Fal awalu, maka bermula yang pertama yaitu kismun yansibu binafsihi. Nah itu maksudnya arbaatun itu ada 4. Ingat-ingat. Yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri ada 4. Pendapatnya siapa tadi? Basroh, kan gitu kan? Ya ini sejatinya. Maka ulama Basroh yang menasobkan fi'il mudhari' cuma 4. Kalau Kufah kagak bisa. Yang menasobkan fi'il mudhari' 10. Kan begitu? Nah, ini letak perbedaan pendapatnya. Akaduha, bermula salah satunya 4. An itu an, maknanya an bahwa. Oh, an tapi kalau bahasa Jawanya arep yento. Nanti kalau kalian nanya ke Jawa, diingat-ingat an. Nah di sini perhatikan an dalam Kawakibud Durriyah enggak sesederhana yang kalian pahami selama ini, dikupas tuntas. Makanya bahas an itu sampai halaman 60 itu masih baris keempat dari atas tuh. Itu bahas an. Jangan kalian pikir gampang. Diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5 itu 9 halaman. 9 baris bahas an aja. Oke, perhatikan. Lafaz an yang menasobkan mudhari' bi fathil hamzati, dengan dibaca fathah hamzahnya. An bukan in, bukan un. An. Wa sukunin nuni, dan nunnya dibaca sukun. Dan sukunnya nun, an. Maksudnya an enggak sembarang an, tapi ai al masdariyatu, yang bangsa masdar. Nyambung? Apa maksudnya an masdariyah? Menandakan an dan fi'il mudhari' sesudahnya. Bahkan lebih ekstrimnya, an enggak hanya masuk pada fi'il mudhari', bahkan nanti di bawahnya itu ada keterangannya, an bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il amar. Oh, tapi ini an al masdariyah. Tuh, kalau masuk fi'il amar enggak masdariyah. Karena fi'il amar enggak bisa ditakwil masdar. Enggak ada undang-undangnya dalam ilmu nahwu gitu loh. Wahia, dan bermulaan. Perhatikan, ntar lu ngantuk umul babi, ntar induknya babi lagi, gua ketok lu. Ya enggak? Umul babi itu pokoknya bab nawasib. Jadi sumber utama, gampangnya itu maksudnya umul babi, induknya bab nawasib itu ya an. Makanya kudu paham betul-betul an kalian ini, gitu loh. Walidha, dan karena ini apa no? Iya umul babi, begitu loh. Walidha, dan karena ini an itu adalah induknya bab nawasib. Amilat, bisa beramal. Kalau yang baca seno, alimat. Amilat, alimat. Amilat bisa beramal apaan? Zohiratan, hali zohir. Zohir itu real, nyata, danta. Loh. Wamud marotan, dan hali tersimpan. Watat khulu, dan boleh masuk apaan? Alal fi'li, atas fi'il. Al mutasarrifi, yang mutasarrif.
Maksudnya mutasarrif fi'il yang bisa berubah. Mutlakon dengan mutlak. Fatansibu, maka menasobkan apaan? Al-mu'roba pada fi'il mu'rob. Apanya? Lafdhon, lafadznya. Wal mabniya atau kepada al-mu'roba. Wal mabniya dan fi'il yang mabni. Apanya? Mahalan, mahalnya. Nah, karena an itu adalah umul bab, induknya bab, amil yang menasobkan fi'il mudhari. Ini keren kaidah. An bisa amal baik zahir maupun mudmar, dan bisa masuk kepada fi'il mutasarrif secara menyeluruh, mutlak. Maksudnya mutlak, fatansibul mu'roba lafdhon wal mabniya mahalan. An bisa menasobkan fi'il yang mu'rob secara lafzi, oke? Bisa juga menasobkan fi'il yang mabni tapi secara mahal. Nanti keterangannya di bawah ada. Qala mengatakan hu pada ini pendapat apa? Hiya umul babi walidha amilat dohirotan dan seterusnya. Siapa? Ibnu Anako, Imam Ibnu Anako. Tuh, keren ini kaidah. Maka kalau kalian paham pasti nyambung, nggak paham nambah bingung. Ngerti? Lu kalau nggak percaya tanya sama kembar sama bibi, sama kentung aja keder dia. Ya dong. Orang ngajinya jarang-jarang. Lu kan semalam nggak ngaji kan? Mau ngaji, habis sisa pulang. Keren, ya kan? Orang badannya aja segede itu, masa habis isya pulang. Lah malu sama dapil. Dapil mah belum SD dia. La ilaha illallah. Ntar pulang lagi. Gua ketok enggak. Oke. Waqala al-Faqihi, dan telah berpendapat siapa? Imam Al-Faqihi. Udah saya ingetin tadi yang mengarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah. Beli kitabnya. Berkatanya begini. Watattasilu, dan boleh nyambung, boleh bertemu apaan? Bil madhi dengan fi'il madhi. Yu'jibuni an koma, boleh. Gitu loh. Itu an bertemu dengan fi'il madhi. Lebih ekstrim lagi, wakada, dan seperti itu tattasilu bil madhi bi fi'lil amri dengan fi'il amar alal asohi, atas pendapat yang paling sahih. Wa illam tu awal, dan sekalipun tidak bisa ditakwili apaan yang masuk pada fi'il amar bil masdari dengan masdar. Nah itu berarti kan an yang masuk pada fi'il amar itu nggak bisa ditakwil menjadi masdar. Alasannya li fawati maknal amri, karena hilangnya makna amar. Oh, nyambung nih ya, nggak usah saya jelaskan, paham kan? Oh, oke, titik. Perhatikan tadi yang pertama, fal awalu arbaatun ahaduha an bi fathil hamzati wa sukunin nuni, kan ai al masdariyatu, kan gitu. Yang dimaksud an yang bisa menasobkan fi'il mudhari adalah an masdariyah. Oke? Paham nih? Ini catat. An apa? An apa? Yang kencang. An apa? Nah, an masdariyah, kudu paham. Wa kharaja, dan keluar. Oh. Bil masdariyati, dengan kayyid al masdariyah. Kayyid itu catatan, kriteria. Tadi an katanya an al masdariyah. Emang ada an yang selain al masdariyah? Ada. Apa yang kharaja? Al mukhaffafatu, apa an yang dibaca takhfif. Asalnya anna, cuman anna kan tasdid, nyambung, tapi dibaca takhfif menjadi an. Contohnya kalian baca syahadat, asyhadu
Allah ilaha illallah. Itu an bukan an masdariyah. Itu an mukhaffafah min anna. Nyambung? Nah, yang bisa menasobkan fi'il mudhari tadi an apa? An masdariyah. Jadi kalau an mukhaffafah enggak bisa menasobkan mudhari. Nyambung? Ini kudu paham. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Tuh ingat-ingat jenis-jenis an kan berarti udah dua. Pertama an masdariyah, yang kedua an mukhaffafah. Apa udah habis Pak? Belum. Qoriban sayati qoriban dalam waktu dekat, nanti belakang. Wal mufassiratu dan keluar dan atof kepada al mukhaffafatu. Dan keluar juga bil masdariyah apa an yang menafsiri. An mufassirah, ada an namanya an mufassirah. Wa zaidatu dan an yang tambahan. Dia hanya tambahan, jadi enggak bisa beramal dia. Karena syaratnya an bisa menasobkan fi'il mudhari adalah harus an masdariyah. Jadi kalau ada an mukhaffafah, yang kedua an mufassirah, dan yang ketiga an zaidah, itu tidak bisa menasobkan mudhari. Nyambung? Pahamin itu. Fa innaha, maka sesungguhnya zaidah ya sebenarnya kullun min mukhaffafah, mufassirah dan zaidah la tansibu, itu tidak bisa menasobkan apa mukhaffafah atau mufassirah atau zaidah al mudhari'a pada fi'il mudhari. An mufassirah itu apa? Ini penjelasannya. Wal mufassiratu, dan bermula an mufassirah, pahami? Oh, biar enggak keder. Ya al mufassirah al masbuqatu, itu ini kalau ilmu nahwu diterapkan beneran, al itu an. Loh, al itu kan isim mausul, ngerti? Masbuqah itu isim apa no? Isim maf'ul, berarti apa no? Silahnya al. Apal alfiahnya? Santi apal? Alah. Wasifatun. Alah, kalau nerusin mah tampol kalian lu. Wasifatun shorihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qol. Ngerti? Lu siwa. Ngapa sipil kakok aja lu? Ya enggak? Bi jumlatin, dengan jumlah al itu an masbuqatu yang didahului. Nah, ini keren loh. An mufassirah itu apa? An yang didahului bijumlatin dengan jumlah, fiha yang itu di dalam jumlah, maknal qauli bermula makna lafadz qaul. Benar saya tulis. Duna hurufi, bukan huruf-hurufnya qaul. Nah ini contohnya nahwu fa'auhayna ilaihi. Fa'auhayna maka memberi wahyu, memberitahu siapa kami Allah, ilaihi kepada Nabi Nuh. Nah ini isinya auhayna, an pada sesungguhnya kejadian. An, nah itu isinya auhayna, an, yaitu bahwasanya isna, bukan sesungguhnya kejadian. An, apa namanya? Ya ini kan isinya kaul. An isna al-fulka, buatlah siapa kamu al-fulka pada perahu. Ai isna, maknanya isna. Jadi anisna, an adalah an tafsir dari isinya auhayna. Contoh yang lain, wantolakol mala'u minhum, itu animsu ai umsu. Wantolako dan pergi siapa al mala'u gerombolan kelompok minhum dari kaum
Animsu, nah itu isinya intolako, berjalanlah siapa kalian semua. Udah tanggung. Udah, tapi saya jelasin dulu, perhatikan. Nah ini perhatikan. Ini diperhatiin betul-betul, kalian belum hidup ini. An mufassiro. Apa itu an mufassiro? An al mufassiro adalah al masbuqatu bijumlatin fiha maknal qaul duna hurufi. Perhatikan, ini bukan masalah kaleng-kaleng, ini masalah sulit. Tuh, lu ngaji ngabrek-ngabrek juga belum tentu paham apa itu an mufassiro. An mufassiro adalah an yang didahului dengan jumlah, yang di jumlah tadi terdapat makna kaul, makna ucapan, tapi duna hurufi, nggak ada hurufnya kaul. Kaul itu kan kola ya, kulu kaulan wa makolan fahuwa qailun wa dzaka makulun kulla takul makolun mikwalun, kan gitu. Nggak ada. Contohnya fa'au khaina. Nah ini perhatikan, fa'au khaina ilaihi an isna al-fulka. Ini enggak kaleng-kaleng pembahasannya. Ini lafaz anisna il fulka. Nih, fa'au khaina, maka memberi wahyu. Memberi wahyu itu kan sama dengan memberi perintah. Perintah sama dengan memberitahukan. Itu kan sama dengan ucapan. Paham maksudnya? Tapi dalam au khaina ada kola apa enggak? Ada masdar kaul apa enggak? Enggak ada. Kul enggak ada, kola enggak ada, yakul enggak ada, koil makul enggak ada. Tapi maknanya sama dengan kaul. Nah itu maksudnya. Al masbuqatu bi jumlatin fiha maknal kaul duna hurufihi. Enggak ada hurufnya kaul. Nah, an yang jatuh setelah jumlah au khaina yang punya anis, asalnya an isna, karena an bertemu dengan fi'il amar isna kan bacanya wasol, maka bacanya anisna. Ngerti kan? Anisna itu asalnya an isna, nyambung. Nah ini an disebut namanya an mufassiro. Paham? Nyambung no? Pri tuh, tuh paham don? Pin tuh, ini perempuan pada paham. Tuh, begini aja lu malas-malasan ngaji ya lihat. Lu pikir ngaji Kawaki Buduria itu kaleng-kaleng apa? Tuh, serius. Tuh gitu loh maksudnya. Oke. Fa'ilam kan tadi didahului oleh jumlah. Kan gitu kan? Au khaina kan jumlah. Apa? Fi'liyah lah. Auha fa'ilnya na. Oke. Sebelum an ini kan ada au khaina. Oke. Terus kalau nggak didahului jumlah bagaimana Pak? Nah, fa'il lam yataqaddam ha jumlatun, maka jika tidak mendahului ha pada an, nah begitu tuh. Apa jumlatun jumlah? Apa jumlatun jumlah? Dan meleng. Nahwu wa akhiru da'wahum, kan lu udah pada hafal. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wah bubar. Ini baca ini ntar lu kira wah udah selesai Pak. Mau dibangunin kembar. Ntar patah lehernya.
La ilaha illallah, gue takut saya lupa sambar. Lah, berapa orang udah ngantuk nih? Dapil, ya enggak? Kevin, Aska, Jagat, 4, 5 kembar. La ilaha illallah. Nahu, nah, kalau ada an tapi tidak didahului oleh jumlah, contohnya apa? Yaitu nahu wa akhiru dakwahum, dan bermula akhir doanya ahlul jannah, hum kepada ahlul jannah, itu an alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu kan wa akhiru dakwahum kan bukan jumlah. Lah kan cuma mubtada. Ngerti kan? Lah khobarnya kan itu an. Ngerti? Artinya kan an dalam wa akhiru dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin tidak didahului oleh jumlah. Kalau wa akhiru dakwahum kemudian ada khobar yang lain, selain itu lah baru masuk kategori itu. Nyambung nih. Tuh. Wa akhiru dakwahum, dan bermula akhir doanya ahlul jannah itu an alhamdulillahi. Alhamdulillah bermula segala puji. Kemana Pil? Oh dijemput, yaudah sono. Mau pulang juga? Ya iya dah. Mau perlu ongkos? Alhamdulillahi rabbil alamin. Falaisat, maka tidaklah ada apa an. Ya udah pulang dah, udah dijemput, kasihan bocil. Mufassirotan, itu yang menafsiri. An yang ada pada ayat wa akhiru da'wahum anil hamdu. Anil hamdu kan asalnya kan an alhamdu kan gitu. Enggak mufassirotan, itu mufassiroh. Bal hiya, bahkan bermula an khina idin, ketika ini tidak didahului jumlah. Buruan no, buruan no. Lah. Mukhaffafatun, itu yang dibaca takhfif, minas sakilati, dari anna yang sakilah. Jadi wa akhiru da'wahum an alhamdulillahi rabbil alamin, itu asalnya annahu. Oke, nyambung. Annahu itu pada sesungguhnya kejadian. Apa itu isinya? Kejadian dhamir sa'an, yaitu alhamdulillah. Oke? Karena anil hamdulillah, annya tidak didahului oleh jumlah, maka annya bukan mufassiroh, tapi annya adalah mukhaffafah minat sakilah. Oke? Tuh, saya selesaikan sampai, ya itulah sampai wa ilam tusbak, itu lain poin, besok baru saya bahas. Kalau ini saya tuntaskan. Wa zaidatu, dan bermula an zaidah. Ya an zaidah, berarti kan al waqi'atu, itu an yang terjatuh ba'da lamma, setelah lamma, yang maknanya lama. Al khiniyatu, yang bangsa waktu. Lama ketika, maksudnya ketika adalah kaitannya waktu. Hin itu loh. Nahwu falamma auja al basiru alqahu ala wajhihi yartadda basira. Surat apa? Yusuf lah. Falamma anjaa, maka ketika, nah itu annya di situ adalah zaidah, enggak usah diartikan. Walamma anja, dan ketika datang. Nah itu loh, an yang datang setelah lama, tapi lama menunjukkan makna khin, ketika, waktu. Siapa yang ja'a al-basiru, orang yang memberi kabar gembira. Nabi Yakub kan matanya buta gara-gara nangisin Nabi Yusuf. Ngerti kan? Nabi Yusuf katanya dimakan oleh Sri gila, kan gitu. Lu tuh yang gila pada. Nah ya, kata saudara Nabi Yusuf.
Ngerti nggak? Padahal Nabi Yakub bapaknya tahu kalau saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuang Nabi Yusuf itu adalah bohong. Nah, akhirnya benar keendus, dibawain pakaiannya Nabi Yusuf. Nah ini, itu maksudnya alko, maka melemparkan, maksudnya menaruh siapa al-basir hu pada pakaiannya ala wajihi, atas wajahnya Nabi Ayub, fartadda basiro, maka menjadi siapa Nabi Ayub itu basiron, kembali gampangannya. Basiron itu orang yang bisa melihat. Begitu pakaiannya, bajunya Nabi Yusuf ditaruh, diusap di mukanya Nabi Yakub. Nabi Yakub yang tadinya buta kemudian bisa melihat kembali. Itu mujizat. Nabi, para nabi kan al-a'radul basariyah, sakit. Nabi Ayub kan sakit tapi sembuh. Paham itu? Nabi Yakub kan sempat buta tapi sembuh. Paham maksudnya? Nah, jadi apa ini kaitannya al-a'radul basariyah? Para rasul sakit, tapi sakitnya sampai tidak membuat cacat. Ngerti maksudnya? Nah itu, ya itu dalam kitab Fathul Majid seperti itu penjelasannya, begitu loh. Oke, jadi itu an zaidah, au bainal kafi, atau an antara kaf wa majruriha dan yang dijerkan oleh kaf. Kakaulihi, seperti ucapan penyair, ka'ando biatin tu'tu ila warikis salam. Ka'ando biatin, seolah-olah, lupa banget itu saya. Dobiah itu apa sih namanya? Aduh, biasanya ingat banget saya. Nanti dilihatlah. Tu'tu yang menggelembrehkan. Dobiah itu biawa apa ya? Selain biawa apa? Dobiyun. Dobun biawa mah. Kalau dobiyun kijang, kaan dobiyatun seolah kijang. Dobiyah tu'tu itu menggelembrehkan apa? Dobiyah nanti jelas di kamus ya, takut saya salah. Ila wariki salam, pada daunnya pohon assalam. Ala riwayati jarri dobiyati, atas riwayat yang mengecilkan lafaz dobiyah. Itu kaan dobiyatin, itu seperti kijang yang menggelembrehkan badannya kepada daun namanya salam, gitu loh. Au bainal muksami, atau antara yang disumpahi, nahwu aksama billahi allau ya'ti. Yang bener Siti. Allau ya'tiya, itu allau ya'tini zaidun la akramtuhu. Aksama, sumpah siapa fulan billahi dengan Allah. Oh, uksimu berarti. Karena ada korena ni. Ngerti? Uksimu, sumpah siapa saya billahi dengan Allah. An, pada sesungguhnya kejadian. Oh, enggak usah, an kan zaidah. An lau ya'tini, kalau datang siapa Zaidun Zaid nih padaku, la akramtu, maka akan memuliakan siapa saya hu pada Zaid. Itu contoh uksimu billahi allau ya'tini. Itu annya tidak menasobkan ya'tini. Kalau nasobkan ya'tiya. Ngerti? Kenapa? Karena dia antara kosam dan muksam aleh. Paham? Nah, udah titik, itu mah yang an zaidah itu dipahami. Jadi yang bisa menasobkan fi'il mudhari itu adalah an masdariyah. Dengan kalimat an masdariyah itu mengecualikan an mufassirah. Oke? Kemudian an apa tadi? Mukhaffafah. Kemudian an
Kan ada 4 tadi. Zaidah ya, 3. An mukhaffafah, an mufassirah dan an zaidah. Oke? Itu yang dimaksud. Masih ada tambahan lagi. An itu bisa menasobkan mudhari besok. Ingat-ingat. Syarat pertama an yang bisa menasobkan fi'il mudhari adalah an masdariyah. Jadi kalau an mukhaffafah, an mufassirah dan an zaidah itu tidak bisa menasobkan mudhari. Oke? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nah ini. Tsumma dzakara surutan nasbi bi an fi qaulihi illam tusbaq bi ilmin wala dhannin. Wallahu alam bisawab. Besok. Cuman besok kalau saya nggak ikut bersihin lagi bebenah saya di Caulil. Kalau saya nggak ikut ya asar ngaji. Tapi kalau saya memang harus ikut ya belum ngaji lagi lah. Kan saya berangkat dari pagi tadi juga. Berapa menit tuh? Hai? Sejam ya, lumayan lah sejam daripada lumayan. Oh. Ini dari sekolah udah dimintain bayaran belum? Hai? Belum? Udah nggak usah bayar kong. Ya ngapain orang nggak ditagih? Ya. Udah jangan gambar mulu, jangan bercanda mulu, Jul, Panjul. Udah dengerin, jangan kebiasaan buruk lu bawa di sini. Kebiasaan buruk lu di rumah dihilangkan di sini, ngerti? Serius terus. Maka ini apa Seno semuanya dah. Apri, Riu yang gede-gede, Andre, Maftuh, termasuk perempuan yang sempat, kalian harus saling menunjang. Yang anak-anak kecil diajarin. Apa maksudnya? Yang anak-anak kecil yang baru kan ada 6 orang ini. Loh iya kan, kalau tambahan Boko ketambahan sama Adi kan 8. Cewek cowok, ya kan? Kalian harus bau-membau saling. Pokoknya pagi, kong. Lu kalau malam-malam jangan begadang mulu. Lu dibangunin tadi susah. Sebelum gua berangkat kan gua bangunin tadi. Ya kan nggak bangun-bangun. Lu kok Pri sama Pri, ngerti? Mana Pri tadi? Hai? Udah pergi lagi aja. Lu berangkat jam berapa di? Nah, pokoknya yang sempat 6 anak nih, anak Kupang perempuan 2, lu turun kalau pagi. Ngerti? Besok diajarin sama Adi. Diisi program. Kalian di Al-Aziz nggak akan selamanya di Al-Aziz. Kesempatan kalian belajar ya hanya ketika di sini lah. Kalau waktu itu nggak kalian pergunakan untuk belajar, sampai kapan pun ya nggak akan pinter. Jadi maksudnya oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.